Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ini sebelum kelas dimulai akan Bapak absen dulu ya. Yang nanti namanya Bapak panggil. Nah, ini silahkan untuk angkat tangan terlebih dahulu, gitu ya. Yang pertama Wirat, kemudian Kesmo, Dalgianto, kemudian Supar, kemudian Joko, kemudian siapa yang belum dipanggil? Mangun hadir. Berarti semuanya hadir ya ini ya. Alhamdulillah. Kalau sudah hadir semuanya, berarti semuanya mohon nanti dipimpin berdoa dulu sebelum kelas dimulai. Monggo Mas Joko, silahkan dipimpin berdoa teman-temannya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang wajahnya cerah tapi dompetnya buram. Ya. Wah, itu namanya koruptor. Kalau yang koruptor itu biasanya saya akan lawan. Nah, itu kita harus fokus dulu ya. Hari ini kita akan membahas kisah teladan Uwais Al-Qarni, ini sang penghuni langit. Ada yang pernah dengar kisahnya Uwais Al-Qarni? Ada yang tahu anak-anak? Saya tahu Pak. Ya Semar? Yang itu yang nemuin ramuan obat kediaman kan Pak? Al-Qarni yang artinya alat berubah bunyi. Tuh salah kamu Par. Ada yang tahu lagi? Tahu Pak. Ya Wirat, apa Wirat? Itu Al-Qarni nama Abdullah Yaman. Kulit. Iya benar, terima kasih koreksinya Wirat. Nah dan Supar, ingat kamu harus banyak browsing ya, biar wawasanmu itu tambah luas. Ya seperti itu. Jadi anak-anak, Uwais Al-Qarni ini adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah seseorang yang tinggal di Yaman, tapi dia itu terhitung sahabat Nabi yang tidak pernah bertemu dengan Nabi. Kok bisa ini seperti itu? Nah, wah, bukan kuper, bukan kurang pergaulan. Jadi Uwais Al-Qarni ini dia punya kesibukan sendiri. Di lain dia itu merawat ibunya yang lumpuh, dia itu juga punya fisik yang lemah dan juga dia punya penyakit kulit di tubuhnya. Wis pokoknya cobaannya itu begitu berat. Ada yang tahu tidak anak-anak? Persiapan Uwais untuk pergi ke Madinah itu apa? Siapa yang tahu di sini? Apa? Wah, salah. Itu ya kurang tepat. Jawaban yang benar itu adalah Uwais ini persiapannya itu karena jaraknya kan jauh ya, 400 km. Dia setiap hari itu menggendong anak lembu. Karena memang fisiknya Uwais ini kan ya dirasa kurang, dia setiap hari itu fisik terus menggendong anak lembu sehingga orang-orang itu mengira dia itu adalah orang yang gila. Seperti itu. Jadi gini, ini persiapannya itu kan juga jauh sehingga si Uwais ini juga mempersiapkan untuk menggendong ibunya sekalian. Jadi bukan kok menyamakan ibunya dengan lembu ya, tapi Uwais ini menggendong ibunya agar nanti itu kuat di Madinah sana karena dia itu dengan ibunya ini persiapan untuk perjalanan haji sekalian. Jadi seperti itu. Tapi anak-anak, ini perlu diperhatikan ya. Ketika sesampainya Uwais Al-Qarni ini di Madinah, beliau ini tidak bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena saat itu baginda Nabi itu sedang berada di medan perang. Ya, memang secara fisik memang Uwais ini tidak bertemu dengan Nabi. Tapi setelah pulang dari perang, Nabi ini mendapatkan wahyu dari malaikat Jibril dan diberitahu bahwa bahasanya itu tadi. Nah, Nabi itu kedatangan tamu dari Yaman, seorang pemuda yang punya penyakit belang, dan diceritakanlah kepada para sahabatnya Nabi, yaitu oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Beliau bersabda bahwasanya ketika kamu nanti bertemu dengan seorang pemuda dari Yaman yang punya penyakit belang, kamu mintalah doa kepadanya karena dia itu doanya mustajab. Seperti itu. Singkat cerita anak-anak, setelah
selang beberapa tahun dan Nabi sudah meninggal dunia, sudah wafat, sahabat Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ini, beliau bertemulah dengan Uwais Al-Qarni yang diceritakan oleh Nabi. Saat itu dua sahabat Nabi ini meminta doa kepada Uwais, tapi beliau itu sebenarnya memang bingung ketika mencari karena penyakitnya Uwais itu sudah sembuh dan hanya menyisakan 1 dirham aja di telapak tangannya. Jadi yang menandakan bahwa itu adalah Uwais itu adalah bekas penyakitnya yang 1 dirham tadi. Jadi anak-anak sekalian, kesimpulan atau hikmah dari cerita Uwais Al-Qarni itu ada yang tahu? Supar? Tahu. Berarti pada orang tua itu satu Pak, dari bata. Nah itu bagus. Kemudian Wirat? Tahu? Kasmo dulu ya, Kasmo? Kasmo? Terkenal dunia itu nggak penting Pak, yang penting terkenal ayat. Bagus. Kemudian Dalgianto? Terserah kamu lah, Dal. Ya intinya kita harus berbakti kepada orang tua. Ridho Allah terletak pada ridho orang tua. Selagi ibu kalian masih ada, maka sayangi ibumu, hormati ibumu, maka jalan langit akan terbuka untukmu. Mari kita akhiri untuk kelas pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.